Inilah tes psikologi yang telah dilakukan oleh Peggy Setiawan hari ini ya. Semoga kita berdoa ya, tes psikologi ini tidak memberatkan bagi Peggy, kawan-kawan, teman-teman semua ya. Kuasa hukum Peggy mengaku belum mengetahui apa maksud dari tes psikologi dari kliennya ini ya. Terus dari beberapa tersangka kasus Vina dan Eki Cirebon itu dibentuk tim penyidik di Reskrimum Polda Jabar ya. Ini kena desakan dari Kapolri kemarin yang sudah mendatangkan beberapa tim dari Jakarta ya, langsung ke Polda ya. Kedua orang tua dan kuasa hukum Peggy akan melakukan hal yang terbaik dan juga dihadirkan dalam tes psikologi Peggy ini. Dan beberapa dari rekan-rekannya juga ikut membantu nanti ya guys. Ini kabar terbaru ya. Kuasa hukum Peggy pun juga memberikan keterangan agar ini lebih detail nantinya. Pertanyaannya adalah, apakah tes psikologi ini depressing kepalsuan itu guys? Bagaimana tanggapan kalian dari update terbaru kita hari ini yang tentang tes psikologi dari Peggy Setiawan? Terus ada foto terbaru ya, jika disandingkan ya antara si Linda ya, yang ketika dia mengaku kesurupan itu ya, kita coba membandingkan ya atau compare ya. Ini dalam sebuah dua foto yang kita bandingkan, mirip nggak? Menurut kalian bagaimana? Kok bisa ya tahi lalatnya itu pas gitu guys? Jangan-jangan kata orang, ada juga ya cantik sekali yang pakai kerudung. Iya cantik, tapi apa yang isi di dalamnya ini guys, kita ragukan gitu kan. Apa yang terjadi di dalam isi hatinya, apa yang ada di benak pikirannya. Terus kadang memang semuanya membingungkan ya. Tapi kalau kita telah dari awal ya, ini udah mulai meruncing ya. Mudah-mudahan ini cepat terungkap dan sebentar lagi ya Peggy akan dibebaskan ya. Atau orang bertanya-tanya juga, apa mungkin orang ini kembar gitu guys? Bagaimana menurut kalian guys? Dari data-data dan fakta terbaru yang kita hadirkan hari ini ya. Terus kita juga dapat keterangan ya terbaru dari Yuli Ilui ya. Yuli ini memang orang yang luar biasa ya. Perjuangannya dalam menegakkan keadilan ini gua berikan top jempol ya. Walaupun kita gak saling kenal secara tatap muka ya, namun updatean status dia ya juga menjadikan referensi bagi kita dari kawan-kawan yang berusaha untuk memperjuangkan kasus ini guys ya. Terima kasih ya kepada Yuli ya. Semoga apa yang diperbuat Yuli ini ya menjadi kebaikan dan keberkahan buat dia ya. Lagi-lagi terbaru ya, dari 2 jam ini ya, dia memberikan sebuah updatean status ya. Dia mengatakan seperti ini ya: selamat menikmati untuk bapak-bapak isilop gitu. Apa isilop nih ya? Yang sudah segera diperiksa, semoga anda ini akan memberikan keterangan yang benar dan mengatakan yang jujur dengan sejujur-jujurnya. Ingat Pak, kalian masih ada dalam pengawasan yang terutama dari Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Kami semua ini akan menjadi saksi kalau kalian salah atau tidak bersalah gitu. Karena tidak ada ya, dan tidak mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Semoga kalian atau bapak-bapak yang kami hormati ini masih mempunyai keimanan dan kejujuran untuk sisa hidup kalian, bapak yang terhormat ya. Ini juga diambil ya dari sebuah thumbnail ya dari YouTube ya, yang dihadirkan oleh Cumicam ya. Terus ternyata ya ayah Eki juga terlibat dalam beberapa kasus. Dari beberapa keterangan terbaru ini memang udah diindikasikan ya, makanya Bapak Kapolri meminta jajarannya untuk mendatangi dari Polda Jabar ini ya. Makanya semuanya ini akan cepat terungkap ya jika kita semua ikut berpartisipasi ya. Terus viralkan Save Vina dan Eki atau Justice for Vina gitu. Dan ini akan menjadi sebuah bom waktu ya guys ya. Akan menjadi bom waktu untuk mengungkap kebenaran ini ke atas permukaan guys. Karena apapun ceritanya ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini dahulunya, ini memiliki landasan yang kuat dari bukti dan fakta yang telah didapatkan sebenarnya. Namun sengaja dihilangkan dengan alasan yang sudah pasti ini sangat besar guys. Terus ada yang baru juga ya, ada orang yang meragukan dari lingkaran ini ya, dari pengacaranya si Hegi Rian Prayoga kemarin guys. Ini setelah ditelusuri ya guys ya, memang mirip sih ya, namun ini
Bisa kalian lihat ya, bapak pengacaranya kembar. Ini kan si Aldo ya, yang menyatakan kemarin dia tidak terlibat kasus dan akan membawa 2 pengacara. Sekarang pengacara itu nongol lagi guys, dengan Hegirian Prayoga. Ini adalah sebuah kejanggalan baru yang kita dapatkan baru ini ya. Ada kejanggalan dari pengacara Hegirian Ripra ini dan Aldo. Kok kayak mirip ya? Berarti ada apa ya? Hegiripra dengan Aldo, itu pertanyaannya guys. Jadi kalian bisa menelaah ya, ini dari sebenarnya jejak digital ini memang nggak bisa dipungkiri ya. Makanya kalau mau berbuat salah, hati-hati dengan digital ini ya, karena sejauh-jauhnya dia bersembunyi ya ke dalam lubang yang gelap, di dalam dasar laut yang kelam gitu. Namun kebaikan itu akan tetap nampak, dan kejahatan itu guys ya, perilaku salah itu akan tetap terungkap guys. Bagaimana menurut kalian ya? Gua berulang-ulang melihat ini ya, emang ini mirip sekali, nggak bisa dibantah ya. Tapi kenapa dia ikut menjadi pengacaranya si Aldo dan juga si Hegirian Prayoga ini? Ada apa? Tanda tanya besar. Dan siapa membayarnya? Ini pertanyaannya guys. Dan itu harus kalian jawab dengan fakta ya, dan data. Terus terakhir ya guys ya, ini kita bisa melihat ya, dari seorang vlogger yang kemarin juga mewawancarai si Peggy Setiawan yang asal Cianjur, yang menyatakan dirinya anak dari Pak Cecep itu ya. Sekarang sudah mulai terkuak ya, kalau si Peggy itu bukanlah ortu kandungnya. Mata elang netizen memang sangat jeli. Nah, jadi maksudnya orang tua yang diakui oleh Peggy Setiawan adalah Pak Cecep kemarin itu bukanlah sebenarnya orang tua kandungnya guys. Benar kan? Bagaimana ya? Benar kan? Perasaan kita juga sama ya. Apa yang akan didapat dari sebuah kebohongan, itu pertanyaannya. Maka biarin saja mereka berbohong selagi duitnya masih banyak untuk bayar orang-orang ini gitu. Ini komentar dari Rizky Ayu Amelia ya. Nanti kalau duitnya udah habis juga polisi akan menangkapnya beserta dengan orang tuanya dan semua yang bersangkutan dalam kasus sandiwara ini. Tuh jadi mumet ya. Ini memang kalau sebuah kebohongan itu ya guys diulang berkali-kali, itu seperti kebenaran. Itulah teorinya ya. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Kalaulah kebohongan itu ditutup berkali-kali dengan kebohongan selanjutnya, maka dia akan menjadi sebuah pembenaran dan akan menjadi sebuah kenyataan, dan itu dianggap benar. Namun belum tentu guys. Ada juga yang berkata seperti belum tentu apa yang kita lihat itu adalah benar gitu ya. Maksudnya gini ya, belum tentu yang kita lihat itu benar adalah benar, dan belum tentu yang kita lihat itu salah adalah salah guys. Karena ya, bisa jadi yang salah itu adalah benar dan yang benar itu adalah yang salah. Itu paradox thinking namanya, berpikir secara paradok ya. Kalau kita belajar dalam ilmu-ilmu pemikiran ya, dasar-dasar pemikiran, karena semua apa yang terjadi ini lahir dari pemikiran ya guys. Itulah teorinya. Bagaimana menurut kalian? Oke guys ya, semoga apa yang kalian saksikan hari ini akan menjadi persentase yang ke-90% nih guys. Karena gue yakin ya, dalam waktu dekat ini akan cepat terungkap, Peggy akan dilepaskan, dan semua berkat kalian semua yang terus pantengin ini ya, dari waktu ke waktu tak ada lelah, dan kalian perjuangkan ini semata-mata demi kebaikan. Itulah luar biasanya netizen Indonesia ini ya. Semoga ini dicatat amal bagi kalian semua. Amin. Terima kasih guys.